Akan ada 3 kali kuliah, saudara. Yang pertama ini metabolisme protein dan nukleat 1. Kemudian nanti yang kedua bisa vitamin dulu karena vitamin agak banyak. Sedangkan protein dan nukleat 2 itu nanti di jam keempat. Untuk metabolisme protein dan nukleat 1 ini nanti sebagian besar, bukan sebagian besar, memang seluruhnya isinya adalah metabolisme protein. Sedangkan metabolisme protein nukleat 2 nanti isinya semuanya adalah metabolisme asam nukleat. Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Ya. eh, protein. Protein itu di sini ini adalah pembagian dari protein itu. Anda lihat di sebelah kanan sendiri, itu ada 13 fungsi protein. 13 fungsi protein ini menurut penulis buku ini. Tapi untuk menulis buku yang lain, bisa cuma 12 atau bahkan ada yang lebih dari 15. Nah, biasanya yang menulis yang di sebelah kanan sendiri ini, misalnya fungsi klasifikasi atau tipe protein yang berhubungan atau yang berdasar dengan fungsi. Di sini ada 13, ada yang 15, bahkan ada yang lebih. Biasanya yang di sini ini yang bekerja seperti kita, dokter, farmasi, dan semuanya yang berhubungan dengan dokter hewan, yang berhubungan dengan fungsi protein untuk makhluk hidup. Itu yang 13, yang sebelah kanan sendiri. Kemudian panah yang di tengah ini pembagian protein atau tipe protein berdasarkan pada jenis asam-asam amino yang ada di dalamnya atau berdasarkan pada gugus-gugus fungsional atau apapun juga yang menyebabkan protein itu berfungsi khusus untuk tubuh. Karena di sini Anda lihat ini the basis of nutritive, ya. Biasanya di sini juga dokter atau ahli nutrisi atau dokter hewan atau ahli peternakan yang hubungannya dengan, kalau yang satu itu dengan manusia, yang satu dengan hewan. Nah, sedangkan yang sebelumnya ini the basis of shape and size, itu biasanya peneliti. Nah, kalau dokter yang meneliti atau mau merubah fungsi protein tertentu yang tujuannya untuk terapi atau apapun juga. Nah, apalagi yang di sebelah kiri sendiri, ini jelas-jelas ini biasanya untuk pertanian yang teknologi pertanian, ya, untuk mengolah makanan dan sebagainya dan sebagainya. Sini. Ini pembagian protein secara umum. Nah, selanjutnya ini pembagian protein. Anda lihat di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia hanya menuliskan 8 fungsi protein. Sedangkan yang tadi itu 13. Nah, ini jelas-jelas saya ambil dari buku yang afiliasinya ke ilmu kedokteran. Jadi misalnya untuk enzim, pembagian protein berdasarkan fungsinya. Contoh enzim, contohnya amilase. Anda sudah praktikum untuk transport, contohnya hemoglobin mengangkut oksigen. Untuk penyimpanan, misalnya ferritin untuk menyimpan besi. Untuk sifat kontraksi, miosin, ini ada banyak di otot. Untuk proteksi, perlindungan, misalnya antibodi, fibrinogen untuk kulit kita, trombin, dan sebagainya, ya. Kemudian untuk hormon, insulin, growth hormone, dan sebagainya, materi
blok ini untuk struktur, misalnya glicoprotein, kolagen ini kulit Anda, mata, rambut, pokoknya segala sesuatu yang menyebabkan misalnya liver kita itu posisinya ya seperti itu, tidak bisa melenceng ke kanan, ke kiri, dan sebagainya utuh seperti itu. Ini struktural protein ini yang berfungsi. Begitu juga dengan kuku kita, kulit kita, dan sebagainya, atau mata kita. Mata kita ya tetap seperti ini. Tidak akan pada saat Anda tidur atau Anda tumpuk dengan bantal, tidak akan penyet ke kanan atau ke kiri. Itu fungsi protein struktural itu. Kemudian toksin, ini biasanya untuk ya, ular, serangga, bakteri, dan sebagainya. Itu semua juga protein. Contoh kalau bakteri adalah Clostridium botulinum. Kalau serangga ya hewan-hewan penyengat, bahkan semut juga punya toksin ini. Jadi bukan senyawa yang kecil untuk toksin, tapi dia golongannya adalah protein. Selanjutnya, kita ke arah molekulnya. Protein itu merupakan polimer dari asam amino. Polimer dari asam amino itu artinya protein itu disusun oleh asam amino. Karbohidrat adalah polimer dari monosakarida. Artinya karbohidrat itu disusun oleh rangkaian-rangkaian polisakarida, kecuali lemak. Tidak ada lemak adalah polimer dari enggak. Lemak satu saja, trigliserida, lemak sederhana yang terdiri dari satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Tapi tidak ada polimer trigliserida, tidak ada. Berkumpul jadi satu yang membentuk apa namanya? Membentuk jaringan adiposa. Berikutnya, sekarang kalau kita berbicara tentang struktur protein, protein itu punya struktur. Ternyata strukturnya ini ada 4. Struktur protein ini merupakan salah satu pembagian dari apa namanya dari protein. Jadi pembagian tadi kan ada 4 ya. Bagian yang depan sendiri itu adalah struktur protein. Nah, di sini kita akan belajar struktur protein untuk paham kalau nanti protein itu dicerna dengan segala macam enzim yang ada di saluran cerna kita, Anda paham posisinya protein itu dicernanya seperti apa. Ya, karena nanti pada saat Anda menjadi mahasiswa patologi, hanya ada satu saja yang tidak terjadi di sistem eh, patofisiologi yang normal itu, yang harus Anda pelajari sekarang. Kalau satu saja yang tidak berfungsi, maka akan terjadi kelainan. Kelainannya seperti apa? Gejala-gejalanya itu sudah khas, sudah dipelajari selama beratus-ratus tahun. Anda tinggal menghafal dan mempelajari teorinya. Oh, kelainannya ini langsung kerjakan. Ya. Tapi deteksi kelainan itu Anda lihat dari apa yang tampak di kondisi pasien. Apakah itu Anda kelihatan melalui mata Anda atau melalui rasa tangan Anda. Nah, kalau dua-duanya ini meragukan, baru kemudian melalui pemeriksaan penunjang. Sekarang kita mulai apa struktur protein. Struktur protein itu ternyata ada 4. Yang pertama adalah di sini struktur primer. Itu terdiri dari rangkaian-rangkaian asam amino, rantai panjang. Jadi bayangkan saja seperti tasbih. Yang bulat-bulat itu asam aminonya berhubungan satu dengan lain, memanjang. Nah, itu struktur primer protein. Yang bulatan tasbihnya itu merupakan asam amino. Yang kedua berikutnya ke arah kanan ya. Lihat kursor saya. Itu struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini terdiri dari struktur primer juga, cuma struktur primernya itu membentuk lingkaran-lingkaran helix. Itu saja.
Jadi struktur sekunder adalah struktur primer dari protein yang dia akan membentuk putaran-putaran helik. Nah, putaran-putaran heliknya itu tidak ngawur, saudara. Bentuknya simetris, sama dengan ukuran-ukuran tertentu, dan yang membentuk ikatannya adalah asam-asam. Yang membentuk itu adalah karena asam-asam amino yang ada di struktur primer tadi saling berikatan satu dengan lain membentuk ini. Nah, hal yang demikian ini tidak bisa ngawur. Soalnya bisa saja ikatan-ikatan itu eh, apa namanya terikat satu dengan lain asal mengikat gitu saja. Tapi ini tidak. Ikatan itu terjadi sedemikian rupa sehingga yang terjadi adalah lingkaran alfa helix. Bagaimana itu terjadinya ya? Ada banyak teori, tapi ujung-ujungnya nanti kok bisa ya begini? Sudah jawabannya Anda sudah tahu ya. Kemudian selanjutnya struktur sekunder ini adalah diteruskan menjadi struktur tersier. Nah, struktur tersier ini sama, adalah struktur sekunder yang ditekuk-tekuk juga karena ada ikatan-ikatan tertentu di dalam di di struktur sekunder itu. Asam aminonya berikatan juga dengan asam amino dari struktur sekunder itu sehingga dia bertekuk-tekuk seperti ini. Anda akan tekuk-tekukan ini tadinya pada waktu pertama kali sarjana tahu ya dikira ya tekukannya itu ngawur. Tetapi tidak ngawur sama sekali. Tekukannya itu diatur sedemikian rupa sehingga Anda tahu sifat asam amino itu ada dua. Ada yang hidrofilik, suka air, ada yang hidrofobik, tidak suka air. Sifat asam-asam amino yang tidak suka air, hidrofobik, biasanya disembunyikan di dalam lingkaran itu, di struktur tersier. Dia sedemikian rupa sehingga dia ada di dalam, tidak pernah di luar. Yang ada di bagian luar itu ditekuk sedemikian rupa sehingga apa namanya yang hidrofilik itu ada di luar. Itu disebabkan karena sel atau sitoplasma itu adalah seperti kita tahu tubuh kita itu 80% air. Jadi kalau tubuh kita saja 80% air, karena kita terdiri dari sel-sel yang berjuta-juta, yang tidak terhitung triliun mungkin ya, maka sel saja sebagai pembentuk tubuh kita itu ya 80%-nya air. Karena itu protein-protein yang di sana itu akan membentuk struktur tersier itu untuk melindungi asam-asam amino yang tidak suka air ada di dalam. Itu temuannya sekian ratus tahun yang lalu. Baru ketahui bahwa ternyata tekukan-tekukan ini bukan tekukan asal ngawur, tapi sedemikian rupa ada tujuannya. Kalau nanti Anda belajar mengenai in silico, Anda akan tahu bahwa bagaimana sudut itu bertekuk, bagaimana sudut itu agak melebar, itu juga ada hitungannya dan khas untuk asam amino tertentu. Tidak dengan sendirinya. Justru dari itulah kita bisa mengenali ini amilase, ini globulin, ini toksin ini, dan toksin ini yang diperlukan untuk mendiagnosa. Toksin yang ini bentuknya begini, lekukannya begini, sudutnya begini, ini pasti produk dari serangga A. Tidak boleh tidak. Dari situ kemudian antinya diciptakan untuk pengobatan manusia. Ya. Nah, setelah struktur tersier, kemudian ada struktur kuartener. Nah, struktur kuartener itu sederhana saja. Itu adalah gabungan dari struktur tersier. Nah, di sini struktur tersiernya ada berapa? Yang di sebelah kanan itu ada 4 ya. Yang warnanya biru 2, yang hijau 2. Nah, tidak selalu struktur kuartener itu ada terdiri dari 4 struktur tersier. Ada juga yang cuma 2. Bahkan ada yang 5.
Ada yang 3 dan lebih dari itu. Ya tergantung jenis proteinnya. Dia akan berfungsi seperti apa dan untuk apa. Maka ya terus dia akan membentuk seperti itu. Gen kita akan membentuk dia dengan struktur partener yang seperti itu. Kalau sampai dia berubah, maka sifat proteinnya berubah. Kalau sifat proteinnya berubah, maka dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Hasilnya adalah akan tampil pada manusia atau hewan sebagai kelainan. Nah, kelainan itu yang harus dihafal. Nanti dari kelainan itu yang sangat khas itu baru arahnya ke arah biomolekuler, belum biomolekuler, protein apa yang tidak benar di sini. Ya, itu apa eh, latar belakangnya, mengapa kita harus belajar struktur protein. Kemudian ini adalah struktur ya singkatannya itu tadi ya. Kalau struktur kuartener itu terdiri dari 2 struktur tersier, maka itu namanya dimer. Kalau 3 trimer, tetramer, tetramer 4, pentamer 5. Nah, homodimer kalau eh, struktur kuartenernya itu terdiri dari 2 subunit struktur tersier yang sama, jadi tidak berbeda. Sedangkan kalau heterodimer itu yang bergabung pada struktur tersier, struktur kuartener itu, subunit tersiernya itu terdiri dari bermacam-macam eh, struktur tersier. Jadi berbeda susunannya, berbeda bentuknya, gabung jadi satu, menjadi satu protein dengan struktur tersier dan fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini contoh protein berstruktur kuartener itu adalah hemoglobin. Ini terdiri dari 4 subunit struktur tersier yang 2 sama. Ya, jadi ada 2 berbeda, ada 4, tapi masing-masing 2 itu bentuknya sama. Sedangkan yang di bawah ini itu C-reaktif protein. C-reaktif protein ini dibentuk oleh tubuh pada saat kita mengalami infeksi. Jadi infeksi akut sekitar 7 hari, 3 sampai 7 hari. Kalau Anda periksa C-reaktif proteinnya di lab, maka dia akan cenderung tinggi. Nah, C-reaktif protein itu adalah contoh dari bentuk kuartener protein yang terdiri dari 5 subunit struktur tersier. Ini contohnya yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri yang warnanya hitam itu molekul C-reaktif protein. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan mengandung kalsium. Sedangkan yang di sini semua proteinnya sama, saudara. Kecuali yang satu ini agak tebal. Ya. Kemudian kalau ini hemoglobin yang terkenal ya, terdiri dari 4 subunit struktur tersier. Kemudian Anda untuk menyebutkan itu, Anda boleh menyebutkan 4 subunit struktur tersier kalau lengkap, tapi kalau Anda menyebutkan 4 subunit itu saja sudah cukup untuk penyebutan struktur kuartener. Ya, di sini untuk hemoglobin itu ada 4 subunit. Nah, yang 2 subunit ini sama. Jadi ini homo ya. Kemudian yang di sini pink ini orange ini juga sama. Nah, ini juga homodimer. Tapi secara keseluruhan dia merupakan tetradimer. Selanjutnya, tadi kita sudah bicara tentang struktur primer dari protein yang merupakan gabungan dari protein yang gabung jadi satu seperti tasbih itu ya, panjang gitu saja. Nah, struktur primer dari protein itu membentuknya seperti apa? Kita lihat di sini ya, ini di ujung kanan atas. Kanan atas itu adalah molekul asam amino, saudara. Jadi dikatakan bahwa
protein yang struktur primer atau protein apapun juga itu mempunyai monomer asam amino atau protein adalah polimer dari asam amino. Asam amino sendiri disebut sebagai monomer. Di sini ini molekulnya. Molekulnya seperti ini, ada karbon, karbon C alfa ini. Nah, NH3 ini gugusnya. Gugus asam amino ada dua, NH2 dan COOH, karboksilat dan amino. Semua asam amino punya itu. Dan semua asam amino punya gugus H ini, hidrogen ini. Ini, hidrogen ini ya. Nah, kemudian yang di atas itu adalah gugus R. Nah, gugus R ini yang tidak sama untuk asam amino yang ada di dalam kita. Di dalam tubuh kita ada sekitar 20 sampai 22 asam amino. Gugus R dari asam amino itu tidak pernah sama. Tapi 3 gugus ini selalu sama. Untuk C alfa ya. Di sini H2 NH2 karboksilat CH dan hidrogen yang di atas itu R. Sekarang ikatan apa asam amino itu yang tersusun seperti rantai itu saling berikatan melalui apa? Jawabnya ini adalah ikatan peptida. Kemarin Anda sudah praktikum, sudah disinggung ya, asam amino akan berikatan melalui ikatan peptida untuk membentuk protein. Dan salah satu bukti bahwa untuk membuktikan bahwa pada suatu senyawa itu ada ikatan peptida diuji dengan piuret. Piuretnya diteteskan di tepi, maka nanti kalau mencapai ikatan peptida dari protein itu, piuret itu akan membentuk kompleks berwarna ungu. Kalau yang kemarin ada teman Anda yang berwarna biru, tidak apa-apa. Ungu, biru yang bagus berwarna ungu. Nah, itu membuktikan bahwa pada senyawa itu ada ikatan peptida. Nah, yang Anda periksa adalah urin. Kalau di kita, di dokter, yang diperiksa apa? Urin, feses. Nah, kalau sudah urin, kalau ada protein, ya sudah warnanya apa? Kalau ada ikatan peptida dengan piuret, pasti warnanya ungu. Berarti di situ ada protein. Nah, tapi ikatan uji piuret ini kalau di teknologi pangan jadi berbeda. Yang dikaji kan pangan, senyawanya bermacam-macam. Kalau di situ ada warna, senyawa diuji dengan piuret ada warna ungu atau biru, yang pasti adalah di situ ada ikatan peptida. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ikatan peptida itu dari protein atau dari senyawa lain yang punya ikatan peptida? Itu kalau di eh, ilmu yang lain. Tapi kalau di ilmu kita, yang kita periksa ya urin, feses, air ludah, serumen, dan sebagainya yang jelas-jelas kalau ada diberi piuret warna biru, yaitu protein-protein dari mana? Ya dari tubuh manusia. Nah, sekarang ikatan peptida itu mana? Anda lihat ini di warna yang merah ini. Nah, lihat kursor saya ya. Yang sebelah kiri sendiri ini adalah satu asam amino. Yang di sebelah kanan, saya lingkari ini, inilah ada asam amino. Nah, asam amino yang satu dengan asam amino yang lain berikatan dengan ikatan peptida. Selanjutnya asam yang amino ini dengan asam amino yang berikutnya berikatan dengan ikatan peptida. Cuma masalahnya yang yang harus Anda pahami adalah ikatan peptida itu terjadi antara asam amino satu dan asam amino berikutnya itu dengan cara bagaimana. Untuk itu, Anda lihat di sebelah kanan. Yang hijau ini pembentukan ikatan peptida. Anda lihat yang di sebelah kiri itu adalah asam amino. Sebelah kanan ada asam amino. Jadi kita belajar gugus asam amino itu ada dua, amina dan karboksilat.
Ikatan peptida itu terjadi antara gugus karboksilat dari satu asam amino yang satu dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Atau bisa dibalik, terjadi antara gugus amino dari asam amino yang satu dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain. Nah, nanti gugus OH dari karboksil ini akan mengikat gugus hidrogen. Reaksi berikutnya di bawah, yang kuning-kuning ini akan lepas menjadi air dan ini akan membentuk ikatan. Ini C yang ada O-nya tadi ya, dan O. Maka jadilah dia ikatan. Ya. Nah, sekarang hal lain yang harus Anda perhatikan adalah Anda lihat ini. Anda lihat ini. Asam amino yang gugus COOH-nya itu mengikat gugus amino dari asam amino yang satu, ini, maka asam amino itu, ini yang di sebelah kiri, gugus NH2-nya ini akan bebas. Sebaliknya, asam amino yang lain, yang NH2-nya mengadakan ikatan peptida dengan COOH dari asam amino yang lain, maka gugus OH-nya, COOH-nya ini akan bebas. Oleh karena itu, dalam rantai struktur primer dari asam amino selalu ada dua ujung ini. Ujung NH3, NH2 bebas atau ujung COOH bebas. Kalau di sini mereka menyebutnya karboksi terminus atau amino terminus. Anda boleh menyebutkan ujung amino, ujung karboksil atau ujung terminal amino atau ujung terminal karboksil. Kita ke arah atas ya, lihat kursor saya. Nah, kalau rantai peptidanya itu panjang sekali ya. Yang rantai peptidanya 2 ini, seperti yang di bawah ini, lihat kursor saya. Ini namanya dipeptida. Tapi biasanya protein itu tidak ada yang dipeptida, jarang. Ini adalah protein yang sudah dipotong-potong jadi dipeptida. Protein yang sebenarnya rantainya ini panjang sekali, saudara. Bisa sampai 500 sampai 1000 struktur primer dari asam amino. Nah, sehubungan dengan yang tadi, maka struktur primer dari asam amino yang dalam bentuk rantai panjang itu selalu ada ujung terminus ini, NH2, dan ujung terminal karboksilat. Nah, ini nanti akan menjadi sifat kimia dari protein struktur primer. Nah, nanti akan Anda lihat bahwa struktur primer, struktur yang paling sederhana ini adalah struktur yang tidak bisa dipecah oleh apapun. Dia hanya bisa diputus oleh saluran cerna dengan enzim protease. Atau kalau manusia atau makhluk hidupnya itu sudah meninggal, maka terjadi penguraian dari protein-protein dalam tubuhnya yang bisa menguraikan struktur primer ini yang berupa rantai panjang. Dia itu hanya bakteri-bakteri yang mempunyai protease untuk memutus ikatan peptida ini. Karena itu di dalam tubuh kita, di dalam sini lah, lambung kita. Kemarin kita diskusi ya, yang pertama tutorial yang pertama di situ adalah mikroba usus. Fungsinya untuk apa? Kan selain untuk yang tadi itu, tapi itu juga dipersiapkan pada saat manusia itu meninggal atau anjing, kucing dan sebagainya itu meninggal. Siapa yang akan membusukkan protein-protein yang bentukannya sempurna ini? Apalagi protein ikatan peptida ini yang tidak bisa diputus dengan HCl, asam atau apa. Bakteri itu dia akan mempunyai enzim-enzim protease yang akan memutus ikatan peptida. Maka jadilah dia pembusukan.
urai kembali menjadi asalnya ya, karena kita diciptakan dari tanah ya, balik sempurna menjadi tanah lagi. Selanjutnya, struktur primer terjadi karena adanya ikatan peptida. Ya, boleh. Dalam proses pencernaan, ikatan peptida akan diputus hanya oleh enzim. Tidak bisa yang lain. Nah, contoh misalnya, telur, putih telur itu adalah struktur struktur tersier itu. Pada saat Anda rebus menjadi putih. Ya, struktur kuarternya hilang, struktur tersiernya hilang, struktur sekundernya hilang, tapi tidak pernah struktur primer yang hilang. Tidak pernah. Yang putih itu adalah telur yang masih mengandung struktur primer. Itu telur yang mengalami denaturasi istilahnya. Jadi, denaturasi protein adalah menghilangkan struktur kuartener, tersier, dan sekunder. Tapi untuk menghilangkan struktur primer, di protein yang sudah menggumpal putih itu ya seperti telur, itu mutlak harus masuk perut Anda dulu, diuraikan di sana. Atau Anda membuat enzim, ambil enzim untuk protease untuk menguraikan struktur struktur primer dari telur tadi. Berikutnya, nah ini contoh saudara. Di sini ada 20 asam amino. Saya tadi bilang ada 22. Ya, ada 22, tapi yang 22 yang lain bukan ada di tubuh kita, yang dua yang lain. Biasanya ada di pohon atau di hewan-hewan tertentu. Tapi yang di tubuh kita itu ini, 20 macam ini. Nah, yang lihat di sebelah kiri kursor saya ya, di sini ada dua gugus, kemudian di sini gugus H yang sama. Nah, gugus R-nya ini untuk asam aminoglisin adalah hidrogen. Sedangkan untuk asam aminoalanin, gugus R-nya itu adalah CH2. Hidrogennya mana dok? Hidrogennya ini kan C, yang tengah titik ini C. Sudah diajari ya. C tidak selalu harus ditulis. Di sini titik ini C. Nah, ini C itu kan tangannya 4, jadi di sini ada hidrogen. Semuanya sama ya. Hidrogen, amino, dan karboksilat itu semua asam amino punya. Tapi untuk R, untuk alanin itu CH3, sedangkan untuk serin itu adalah CH2OH. Demikian seterusnya di bawah ini Anda lihat gugus R-nya dari 20 macam ini tidak sama. Tapi saudara, jangan pernah mencepelekan 20 macam asam amino. Dari 20 macam asam amino itu tercipta Anda, saya, dan semua yang 100 ini atau berjuta-juta manusia. Dan dengan berjuta-juta fungsi yang tidak sama. Susunannya proteinnya ya cuma dari 20 ini. Cukup 20 ini ya. Belajar 20 ini aja sampai sekarang rahasia ilmunya belum terbuka dengan sempurna. Kemudian sekarang adalah struktur sekunder. Struktur sekunder tadi alfa helik bentuknya ya. Jadi yang seperti tasbih itu bertekuk-tekuk alfa helik yang tekukannya itu tidak asal tekuk tapi bentuk ukurannya sama, lingkarannya sama dan sebagainya. Tidak ada alfa helik kok penyet itu enggak. Alfa helik selalu secara 3 dimensi bentuknya ya seperti itu. Kemudian ini struktur alfa helik paling stabil, untuk membentuknya perlu energi sedikit. Jadi begitu dari apa? Dari mitokondria terbentuk protein struktur panjang ya, protein primer kan bentuknya protein pertama kali itu kan bentuknya rantai panjang. Nah, pada saat sudah panjang cukup untuk membuat lingkaran satu helik, dia otomatis akan membentuk lingkaran-lingkaran ini. Jadi ini makanya bahasa mudahnya adalah perlu energi sedikit. Artinya otomatis dia segera terbentuk. Karenanya pembentukannya spontan. Ini bahasanya yang lebih bagus ya. Nah, bentukan ini disebabkan oleh karena adanya ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Nanti kita belajar apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Oh ya,
Satu lagi nih merah, tulis ya. Melingkar searah jarum jam, helix. Tidak pernah helix berlawanan arah dengan jarum jam ya. Selalu melingkar searah jarum jam. Nih. Apa yang dimaksud dengan ikatan van der Waals atau interaksi elektrostatik dan ikatan hidrogen? Ini adalah ikatan van der Waals. Anda lihat di sini kiri ya, yang ada seperti telur biru dua itu. Ini adalah atom A, ini atom B. Atom A, atom B kalau di dalam asam amino, asam amino itu molekul, bukan atom. Asam amino terdiri dari berapa atom? Karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Empat jenis itu saja ya, akan membentuk sederhana saja ya, hanya empat atom membentuk satu molekul asam amino dan 20 macam asam amino. Dari 20 macam amino itu jadilah dunia ini. Kemudian di sini ini atom, ini salah satu atom, misalnya atom hidrogen atau atom karbon dari asam amino dari suatu protein tertentu. Anda kan tahu tadi protein apa namanya? Begitu dia menjadi rantai panjang dibentuk oleh Golgi ya, membentuk rantai panjang langsung otomatis dia mengikat apa namanya? Membentuk helix. Di sini terjadi karena ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, mengapa itu terjadi? Jadi di sini ikatan van der Waals ini terjadi karena kalau satu atom itu membentuk berikatan apa dekat sekali dengan atom yang lain, maka mereka cenderung akan mengadakan tarik-menarik. Di sini atom yang A itu yang negatif pemisah untuk bergabung dengan atom yang B yang bagian positifnya. Jadi kalau yang positif negatifnya itu kumpul di satu tempat, maka atom yang B ini juga akan mengumpulkan muatannya tapi yang bermuatan positif di bagian tertentu. Nah, di sini kita tidak belajar itu, tapi untuk yang ahli kimia dan fisika, mereka bisa menjelaskan mengapa pada saat berdekatan atau pada saat berdekatan atom A itu cenderung memisahkan diri muatan positif dan muatan negatifnya. Begitu juga ada atom B. Lebih berat lagi kalau ditanya, lalu mengapa yang begitu berdekatan mereka lalu berusaha untuk memisahkan ini? Itu semuanya ada penjelasannya. Tapi cukup untuk kita, protein kita pada saat berdekatan itu atom-atom yang terkandung di dalamnya nitrogen, karbon, oksigen, dan hidrogen itu akan membentuk posisi seperti ini. Maka dia akan mengadakan ikatan van der Waals. Kemudian kalau ikatan hidrogen bagaimana? Ikatan hidrogen itu lebih kuat ini terjadinya. Tadi Anda tahu ya, ini adalah asam amino lisin yang biru ini. Asam amino lisin ini mempunyai gugus NH3, kemudian mempunyai gugus karboksilat ini. Lisin itu adalah asam amino yang gugus NH2-nya itu lebih dari satu. Ini yang satunya lagi. Gugus NH2 yang satunya ini kan dia NH2 itu kan di atasnya itu ada apa namanya? Ada muatan, ada elektron bebas ya. Nah, elektron bebasnya itu cenderung akan mengikat hidrogen karena itu ujungnya itu akan membentuk NH3. Nah, sedangkan ini ada di satu rantai, tapi posisinya di tempat tertentu. Sementara yang di sini asam glutamat itu punya gugus NCOOH, dia juga gugus NH2. Tapi di sini asam glutamat itu gugus COOH-nya itu lebih dari satu. Kalau lisin
NH2-nya yang lebih dari satu. Kalau glutamat itu NH2-nya, CO2-nya yang COOH-nya yang lebih dari satu. Nah, salah satu dari ini itu COOH ini itu akan apa namanya akan kehilangan satu hidrogennya ini. Ya, diserahkan ke larutan atau diserahkan ke sini ke NH3 tadi. NH2 maksud saya yang ada elektron bebasnya. Jadi karena mereka yang satu kehilangan proton menjadi bermuatan negatif, yang satu mendapat proton jadi bermuatan positif, maka mereka saling mengikat. Nah, masalahnya adalah, bukan masalahnya, posisi lisin ada di urutan nomor 7. Posisi, posisi glutamit ada di urutan nomor 15. Nah, mereka kalau mereka mengikat, itu kan rantai itu tadi lalu jadi menekuk, ya, sedemikian rupa. Nah, itu terus saja terjadi, akhirnya terjadi double helix. Nah, yang menjadi pertanyaan dan kekaguman para sarjana adalah, ya, kenapa susunannya sedemikian rupa sehingga bentuk heliksnya itu sempurna. Nah, di sini kalau misalnya asam-asam amino itu susunannya sedemikian rupa karena satu hal penyakit atau radiasi sehingga dia tidak bisa membentuk double helix yang sempurna, timbullah apa yang disebut sebagai penyakit. Selanjutnya ini alpha helix ya, Anda lihat di sini tadi reaksinya sudah tahu ya. Ikatan hidrogen itu terjadi antara asam amino satu dengan asam amino lain, dan ikatannya terjadi antara gugus hidroksil dan gugus NH2. Di sini yang paling bawah ini Anda lihat. Tipikal alpha helix itu adalah jadi satu lingkarannya itu terdiri dari 11 asam amino. Jadi begitu ada 11 asam amino langsung membentuk. Nah, sampai sekarang ini para sarjana menjelaskan mengapa sekitar 11-12. Mengapa di posisi itu lalu ada asam-asam amino seperti glutamat, lisin, yang satu sangat kuat basa, yang satu sangat kuat asam, sehingga mereka bisa bergabung jadi satu. Berikutnya adalah ini struktur tersier. Ada slide yang tadi struktur tersier bentuknya adalah struktur helix yang bertekuk-tekuk lagi, yaitu gampangannya. Tapi Anda harus ingat bahwa pola tekukannya itu tidak ngawur. Ada sesuatu kekhususan yang akan menjadi spesifisitas dari protein tersebut. Begitu juga spesifisitas dari fungsinya dia sebagai enzim, sebagai penyusun, dan sebagainya. Ya, nah, di sini Anda lihat struktur tersiernya agak seperti rasanya seperti sekunder tapi bukan helix, bukan ya. Tapi yang dia maksudkan untuk penulisnya ini saya ambil karena apa? Karena kalau dia memaksakan diri untuk menggambarkan struktur tersier itu seperti kondisi yang sebenarnya, maka dia tidak bisa menjelaskan ikatan-ikatan yang terjadi atau yang menyebabkan terjadinya struktur tersier. Sulit gambarkannya, karena itu dia menggambarkannya seperti ini. Jadi sama seperti rantai tasbih lalu ditekuk. Oh, tapi ini maksudnya adalah struktur tersier itu dengan tekukan yang kompleks itu yang menyebabkan terjadinya ke, ke penekukan kompleks itu karena apa? Ini ikatannya. Kalau alfa helix tadi yang utama adalah ikatan hidrogen, kemudian diperkuat oleh ikatan van der Waals. Jadi pertama tadi ikatan hidrogen dulu, setelah itu diperkuat dengan van der Waals. Ya. Nah, kalau yang ini, yang tersier ini terjadi karena satu ikatan hidrogen ya dengan sendirinya. Kalau ikatan hidrogen tidak ada, ikatan apa namanya alfa helix sudah tidak terbentuk ya, sana kemari. Kemudian yang kedua ini adalah
Nah, ini kursor saya lihat adalah ikatan van der Waals. Jadi tetap ada ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Nah, ikatan van der Waals-nya ini lebih kuat lagi, saudara, karena Anda tahu kan bergerumbul begitu sehingga ada kemungkinan, bukan itu kemungkinan sangat besar untuk protein-protein itu saling berpapasan satu dengan yang lain. Sehingga memunculkan ikatan van der Waals, ikatan yang kedua. Kemudian disulfida bridge atau ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini terjadi antara asam-asam amino yang mempunyai, yang gugus R-nya itu mempunyai atom S. Ada di sana asam amino tertentu. Jadi 20 asam itu ada asam amino yang gugus R-nya itu apa namanya? Mempunyai S. Nah, asam-asam yang demikian ini nanti akan bergabung jadi satu menggunakan menyebabkan ikatan disulfida. Nah, kemudian yang keempat adalah ikatan ionik. Ikatan ionik seperti yang tadi, ya, ikatan apa? Maaf ya, yang tadi kan ikatan hidrogen. Kalau yang ikatan ionik itu benar-benar karena ada muatan positif dan ada muatan negatif. Di sini contohnya NH3, di sini O, NH3 positif, O negatif di sini. Nah, kalau yang di sini, Anda pasti bertanya nih apa bedanya dok ikatan ionik dengan ikatan hidrogen. Nah, kalau yang tadi itu mohon maaf, yang tadi itu ikatan ionik ya, sorry, maaf ya, saya kembalikan lagi. Nah, iya, ini adalah ikatan ionik tadi. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen itu terjadi antara senyawa-senyawa yang mempunyai sifat elektronegatif tinggi, tetapi salah satu dari mereka itu masih ada hidrogennya. Sebagai contoh ini. Kalau ini tadi hidrogennya kan sudah lepas. Ya. Nah, di sini salah satu hidrogen ini karena ini bermuatan apa elektronegatif. Ini di sini bersifat elektronegatif, ya. Maaf, NH ini bersifat elektronegatif, tapi oksigen ini juga bersifat elektronegatif. Oksigen elektronegatifnya lebih kuat lagi. Nah, karena oksigen ini bersifat elektronegatif, maka ada kecenderungan H ini kuat sekali bermuatan positif. Dia karena dia bermuatan positif, sedangkan di sini nitrogen itu juga bersifat elektronegatif, maka hidrogen ini akan cenderung mengikat N. Nah, ikatan antara O dan N ini dengan hidrogen di tengahnya, ini adalah ikatan ya seperti ini bentuknya. Jadi ikatannya selalu antara N, di setengahnya ada hidrogen, di sebelahnya lagi ada oksigen. Bedakan dengan di sini. Kalau sini murni hidrogennya itu masuk ke sana, ke amonium ini, dan N-nya ini bermuatan positif. Sedangkan elektron proton yang di oksigen itu benar-benar keluar. Jadi dia bermuatan negatif, dan duanya ini akan terjadi ikatan elektrostatik atau ikatan antara ion positif dan ion negatif. Ya, jadi di sini ionik dan di sini hidrogen. Nah, ini selalu ada. Ini ikatan hidrogennya kalau yang tadi itu antara N dan oksigen, kalau yang di sini sama-sama oksigen di sini. Ya, tapi di tengahnya ada hidrogen. Di yang merah ini, ikatan disolvida adalah ikatan terkuat, merupakan ikatan kovalen. Ikatan ini adalah ikatan yang menjaga kestabilan struktur tersier protein. Kalau struktur sekunder, itu adalah ikatan hidrogen. Kalau struktur tersier, itu adalah ikatan disolvida. Masih ingat? Ikatan kovalen adalah ikatan yang menggabungkan antara elektron dari molekul satu yang lain
dengan elektron molekul satunya lagi. Berikutnya, nah, bond type. Oh, ini sudah ya. Kalau Anda jelas dengan yang tadi, nanti yang di sini Anda akan diperjelas lagi. Di sini ada uraiannya. Baik, selanjutnya. Sekarang pembagian asam-asam amino. Asam amino itu tubuh kita itu bisa menghasilkan asam amino, tapi ada juga yang asam amino yang harus diambil dari luar. Nah, yang harus diambil dari luar itu adalah yang disebut sebagai asam amino esensial. Kalau tutorial kemarin, asam lemak esensial. Tubuh tidak bisa membentuk, harus dapat dari lain. Ini asam amino esensial itu adalah ini. Sedangkan ini non-esensial conditionally. Bisa non-esensial, tapi bisa bukan selalu dia non-esensial. Ya, karena ini kadang-kadang bisa bukan kadang-kadang, memang tubuh bisa menghasilkan. Sementara yang non-esensial, ini alanin, aspartat, sistein, glutamat, ini murni bisa dibentuk dalam tubuh. Karena ini nanti yang akan, jadi yang di sebelah kiri ini adalah asam-asam amino yang, maksud saya di sebelah kanan, adalah asam-asam amino yang nanti terlibat pada sistem homeostasis tubuh, terutama untuk keseimbangan asam basa, alanin, aspartat, glutamat. Sistein ini juga untuk eh, reaksi enzimatis. Berikutnya, sekarang tadi kita sudah secara sekilas bicara tentang asam amino untuk protein, karena protein itu gabungan dari asam-asam amino. Jadi kalau kita bicara tentang metabolisme protein, itu tidak terlepas dari sebetulnya metabolisme asam amino. Ini asam amino secara singkat. Tadi sudah saya uraikan ya. Ini C karbon alfa. Ini hidrogen alfa. Semua asam amino punya. Kemudian ini alfa amino group, gugus amino yang ada pada si alfa. Kemudian gugus karboksil pada si alfa. Nah, gugus R yang bermacam-macam. Dari 20 asam amino tadi, yang gugus R-nya berupa hidrogen adalah asam amino glisin. Jadi asam amino glisin itu adalah asam amino yang paling sederhana karena dan asam amino yang paling kecil karena gugus R-nya cuma terdiri dari hidrogen. C alfa, ini kenapa dia disebut C alfa ya? C alfa adalah C yang di situ ada gugus dua macam gugus ini di struktur asam amino. Ini struktur asam amino ya. Hidrogen, amino, karboksil, R. Anda masih ingat bahwa atom karbon yang mempunyai gugus yang tangannya 4, nah setiap tangan itu mengikat gugus yang tidak sama, maka atom karbon itu bersifat siral. Nih. Alfa karbon adalah siral untuk asam amino, kecuali glisin. Mengapa glisin bukan siral? Karena glisin pada atom C, alfanya tadi R-nya kan hidrogen. Nah, di sana glisin ada 2 hidrogen, jadi ada 2 tangan yang mempunyai mengikat atom yang sama, maka glisin adalah satu-satunya asam amino di dalam tubuh kita yang bersifat asiral. Nah, pada pH 7, asam amino itu bersifat sebagai sweeter ion. Atau dia tidak bermuatan. Ini contohnya sweeter ion. Jadi gugus OH, gugus hidroksil ini, karbon dari COOH itu dilepas untuk kemudian mengikat pada gugus NH2. Asam amino karena yang bersifat siral, maka strukturnya itu adalah tetrahedral seperti ini.
Ini untuk diketahui. Jadi seperti apa ini? Seperti bukan seperti piramid ya, seperti tetahedral. Kalau piramid itu kan dasarnya salah satu sisinya segi empat. Tapi kalau tetahedral itu semua sisinya dalam segitiga. Ini adalah asam amino yang diperlukan manusia. Nah, biosintesis asam amino esensial itu memerlukan lebih beragam enzim dan energi dibandingkan dengan biosintesis asam amino non esensial. Nutrisi yang kaya dengan asam amino esensial akan menghemat energi dan bermanfaat. Jadi, jangan coba-coba eh, mengkonsumsi asam amino yang tidak esensial. Karena apa? Karena tubuh kita memang tidak punya enzim, tidak sama dengan cacing, ulat, atau tidak. Kita benar-benar tergantung dengan alam untuk yang esensial ini. Yang penjelasan yang di bawah ini untuk selain bukan manusia ya. Kalau Anda gunain ini tidak usah lama-lama. Saya kira sebulan ya itu sudah mulai merosot fungsinya sampai akhirnya nanti menghilang. Nah, kemudian bagaimana asam amino itu dicerna? Kita sebelum tahu itu cara mencernanya kita belajar dulu secara singkat mengenai eh, bagaimana kondisi saluran cerna kita. Jadi yang di sini sebelah kiri lihat kursor saya ini, yang di sebelah kiri ini, nih ya, ini lumen usus. Nah, lumen usus itu kalau dibuka itu terdiri ada vili-vili ini atau jonjot-jonjot usus. Sedangkan dinding ususnya itu ada arteri dan vena penuh di sini, sangat penuh, saudara. Nah, kalau vili-vili usus ini dibesarkan, maka dia akan menjadi ke arah yang kanan ini, tampilannya seperti ini. Di sini lakteal, ada di tengah jonjot usus. Bukan lakteal, jadi vili usus itu ada arteri, kemudian maaf, arteri yang merah, kemudian ada vena. Nah, lakteal itu ada di tengahnya. Ini lakteal adalah pembuluh limfe. Jadi di vili usus itu ada vena, ada arteri, ada pembuluh limfe. Nah, kemudian kalau di lumennya ini di vili usus ini kemudian dibawa ke vena, bukan ke arterinya ya, ke venanya ini. Nanti venanya itu akan masuk ke vena mesenterika, dari vena mesenterika langsung vena porta menuju hepar. Jadi semua makanan yang dari usus selalu masuk vena porta dulu, mesenterika, vena porta dulu, baru hepar. Selalu masuk hepar dulu. Karena apa yang ada di usus kita itu tidak selalu barang-barang yang bagus. Dan manusia itu paling suka sekali memasukkan sesuatu yang tidak berguna ke perutnya. Kemudian setelah masuk dari sini, tadi kan oh, dilihatkan secara ini dari usus seperti apa di lumennya. Nanti dari lumen itu di sini ada vena mesenterica inferior. Sini masuk vena mesenterica inferior. Nah, dari vena mesenterica inferior masuk ke sini ke vena porta. Gitu juga yang di sebelah kiri ini juga vena mesenterica superior masuk ke vena porta. Ini vena porta. Vena porta itu langsung masuk ke hepa. Jadi nanti kalau ditanya makanan yang diabsorpsi dari usus itu masuk ke mana? Ya masuknya ke vena mesenterica. Dari vena mesenterica ke mana? Vena porta. Dari vena porta hepar. Dari hepar, nah hepar dibersihkan lagi. Nah, sedemikian cerobohnya manusia sampai heparnya itu rusak karena sudah tidak sanggup lagi membersihkan segala macam kotoran yang masuk, yang dimasukkan manusia dengan sengaja, ya. Lalu ada penyakitnya, iya tugasmu itu nanti.
Lihat bentuknya gejalanya seperti apa untuk manusia yang heparnya itu ada kelainan. Dan hepar adalah organ terbesar di dalam tubuh yang luar biasa kemampuannya. Dia manusia tidak akan jatuh kalau heparnya itu rusaknya tidak sampai 90%. Kalau sudah 90% baru angkat tangan dia. Dan akan ada gejala-gejala yang gejala-gejala yang sudah final ya, lead. Berikutnya ini adalah transport amino acid. Tadi kita kan dari usus kemudian oleh vili-vili usus dimasukkan menuju ke aliran darah vena. Nah, itu dibawa sama siapa di darah itu asam amino itu. Nah, ternyata asam amino ini ada transportnya. Nah, transport sistemnya itu ada 1, 2, 3, 4 macam yang di sebelah kiri. Transport sistemnya itu sederhana saja namanya. Netral, asam amino netral, asam amino dibasik, asam amino dikarboksilik acid, dan untuk asam glisin, asam amino yang paling sederhana, dan asam imino. Nah, di basic asam amino itu adalah asam amino yang mempunyai gugus amino 2. Nanti Anda tinggal lihat di daftar tadi, mana yang asam aminonya itu gugus aminonya 2, mana yang gugus karboksiliknya 2. Terus kemudian mana yang asam amino netral. Asam amino netral itu artinya yang gugus aminonya itu 1 dan gugus karboksilnya 1. Transportnya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya ambil yang paling sederhana ya. Di sini transportnya sampel sistemnya itu, sedangkan asam amino yang ditransport apa ya? Anda lihat saja di sini. Anda bisa melihat sendiri, tapi daripada lama-lama melihat, di sini penulisnya sudah menuliskan di sini alanin, glisin, dan sebagainya. Nah, di sini glisin itu masuk netral asam amino karena punya 2 gugus, 1 gugus NH2 dan 1 gugus karboksilat. Tapi dia juga masuk ke yang ditransport di sini. Transport khusus untuk glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Nah, ini. Jadi asam aminoglisin transporternya banyak sekali, ya. Bukan banyak sekali, ada lebih dari 1. Nah, kemudian untuk yang di basic ini ada lisin, arginin, ornitin, dan sistein. Kemudian untuk di karboksilat cuma 2 aja, glutamat dan aspartat. Ya, punya 2 ini punya transport khusus tertentu. Ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan sendiri itu adalah gejalanya seperti apa kalau transport sistem ini terganggu. Contohnya heart valve disease. Ya, bisa cari ini heart valve disease, klik saja gejalanya seperti apa. Nah, nanti heart valve disease itu adalah kelainan yang disebabkan karena gangguan transport dari asam amino netral. Orangnya jelas nanti akan tidak pertumbuhannya terganggu ya karena asam-asam amino ini kan dipergunakan untuk pertumbuhan. Saudara, secara singkat ini adalah diet protein menjadi asam amino masuk enterosit, villi usus, vena mesenterica, vena porta, masuk ke hepatosit. Dari hepatosit itu adalah sel hepar. Dari hepatosit nanti dia akan masuk ke siklus Krebs, siklus urea, gluconeogenesis, bisa juga nanti dikirimkan ke otak-otak. Ini garis besar transport asam amino dari saluran cerna ke organ. Ini yang itu tadi singkatnya. Nah, yang ini jadi asam amino yang sudah ada di dalam usus kita itu eh, nanti ditransportnya seperti apa? Cara transportnya tadi sudah tahu ada 4 macam ya, tergantung dari jenis asam aminonya. Kemudian lewat darah apa? Arteri atau vena? Jawabannya lewat vena.
yaitu vena mesenterica dan vena porta, kemudian ke hepar. Nah, sekarang ditransportnya ke mana? Ini Anda lihat di sini. Ini adalah pertukaran asam amino antar organ pada saat setelah kita makan. Jadi begitu makan selesai, sudah selesai. Antara jeda makan itu kan ada. Ya kalau makan yang lain ya enggak apa-apa, tapi untuk asam aminonya kan sudah jelas masuk. Nah itu di sana tuh asam amino akan diapakan saja. Dari sini kita mulai bacanya itu dari ini, dari saluran cerna dulu. Nah di sini asam amino yang kita makan itu 20%. Itu terdiri dari BCAA. BCAA itu adalah branched chain amino acid. Nah, branched chain amino acid itu apa? Ini penting saudara untuk pertumbuhan. Itu adalah valin, leusin, dan isoleusin. Hafalkan ya. Valin, leusin, isoleusin. Itu adalah jenis dari asam-asam amino branched chain amino acid. Atau rantai R-nya itu ada cabangnya. Nah, itu ada 3. Jadi ya valin, leusin, dan isoleusin. Nah, dari perut ini masuk melalui portal circulation. Jadi kalau Anda tadi sudah tahu sebelum portal itu ada vena mesenterica. Masuk ke portal, dibawa ke hepar. Nah, setelah sampai di hepar, diapakan? Ternyata asam-asam amino yang BPCA, BCAA tadi, branched amino acid tadi itu 60%-nya itu dikirim ke otot. Jadi dari sini Anda lihat bahwa kalau otot Anda ingin sehat, ini segar, ini bugar, maka asam amino esensial dari dalam, dari luar, itu yang paling baik adalah 3 asam amino itu. BCAA yaitu valin, leusin, dan isoleusin. Ini semuanya dibawa ke otot. Nah, setelah dari otot, kemana? Ternyata asam-asam amino ini akan dirubah menjadi alanin. Sebagian dirubah menjadi alanin. Jadi setelah di sini itu di metabolisme, dia akan dirubah sebagian, ya bukan sebagian, maksud saya 60% ini nanti dia akan mengalami metabolisme. Nanti ada zat dari asam amino ini, yaitu NH3-nya, gugus NH3-nya. Nah, gugus NH3-nya itu nanti akan dirubah menjadi alanin. Setelah dirubah menjadi alanin, singkatnya ya nanti kita belajar lagi di slide berikutnya. Setelah dirubah menjadi alanin, dia akan diantar ke liver. Di sana nanti akan mengalami reaksi metabolisme lagi. Nah, sebagian dari valin yang dari branched amino acid tadi itu akan dikirim ke hepar. Sebagian lagi setelah hasil pencernaan itu dia akan dirubah menjadi glutamin. Jadi NH3-nya itu kalau protein itu mau dicerna, NH3-nya itu harus dilepas dulu. Nah, NH3 ini tidak boleh ada di dalam darah kita. Nah, karena itu NH3-nya itu nanti akan bergabung dengan asam amino tertentu menjadi glutamin. Glutamin itu nanti akan dibawa ke hepar. Kemudian akan dibawa ke saluran cerna. Tapi bukan saluran cerna lumennya loh. Jangan salah membayangkan ya. Kalau yang branched amino acid itu dari lumen masuk. Tapi kalau yang glutamin ini bukan ke lumennya, tapi ke puluh belarang di dinding usus. Di sana nanti diperlukan oleh usus untuk kegiatannya sendiri sebagai organ yang berfungsi untuk pencernaan. Begitu juga dengan glutamin yang dibawa ke ginjal bukan untuk dibuang, tapi di sini nanti dia akan mengatur asam basa, ikut mengatur proses asam basa yang ada di ginjal. Nah, begitu juga pada proses ini NH3
gluta NH3 dari glutamin itu akan dirubah menjadi alamin, dibawa lagi ke liver untuk dimetabolisme. Jadi Anda lihat di sini metabolisme dari asam amino itu sangat efisien, tidak ada satupun asam amino yang terbuang percuma. Karena itu sebetulnya tubuh kita itu memerlukan protein tidak tidak banyak. Kalau berlebih, Anda makan protein berlebih, sisanya itu akan dibuang. Tetapi kalau kurang, menjadi masalah. Kemudian yang kedua ini adalah interorgan exchange, pertukaran antar organ dari asam amino setelah absorpsi ya, di manusia sama-sama seperti tadi. Cuma kalau yang di sini, hanya saja kalau yang di sini tadi itu mengalami apa? Kalau tadi kan absorpsinya saja ini dibawa ke sana, dibawa ke sini. Nah, setelah itu dibawa ke sana itu untuk apa? Jadi di sini tadi alamin tadi kan apa namanya? Maaf, bukan alamin, ini usus ya. Dari usus tadi itu kan glutamin tadi kan dari otot ini ya mengeluarkan glutamin dibawa ke saluran cerna, tapi bukan lumennya loh ya, pembuluh darahnya, dan di sana nanti akan dirubah menjadi alanin. Nah, alanin masuk ke liver. Begitu juga glutamin yang dari otot tadi masuk ke apa namanya ke ginjal, NH3-nya dibuang untuk keseimbangan asam basa, dia akan menjadi alanin dan serin. Kalau tadi cuma alanin saja, kalau di sini ternyata menghasilkan serin, dua-duanya masuk ke par. Tapi untuk valin di gambar yang satu, valin kan merupakan BCAA. Nah, valin itu dari otot, dia tidak dirubah, langsung transfer ke otak. Nah, di sini alanin di sini apa namanya protein-protein tadi mengalami metabolisme kemudian dirubah menjadi alanin, salah satunya juga dirubah jadi glutamin tadi ya, kemudian dimasukkan ke liver. Nah, di liver untuk jadi apa? Secara singkat dia akan dijadikan masuk ke siklus urea untuk menjadi urea, kemudian dibawa ke ginjal, dikeluarkan urin atau dia akan dirubah menjadi glukosa, yaitu terutama yang alami akan dirubah menjadi glukosa lagi. Nah, glukosanya kemana? Sama hepar akan dikirimkan lagi ke otot atau ke otak atau ke jantung atau ke seluruh tubuh yang memerlukan oksigen untuk dihasilkan energi. Nah, ini salah satu eh, sebetulnya alanin dari otot itu reaksinya bagaimana? Kok tahu-tahu ada alanin? Nah, yang ini loh. Hmm. Kok tahu-tahu dari otot itu ada alanin dimasukkan ke liver itu seperti apa? Jadi rangkaian dari apa namanya? Dari slide tadi umum dulu, kemudian tengah-tengahnya metabolismenya secara garis besar seperti apa. Nah, yang ini spesifiknya bagaimana reaksinya itu terjadi. Di sini ada yang disebut sebagai siklus glukosa alamin. Apa yang dimaksud dengan siklus glukosa alamin? Kita mulai dulu di glukosa ini. Kursor saya lihat ya. Nah, glukosa di sini itu ada di otot. Otot ada glukosa kan? Sebentar. Ini glukosa ya, ada di otot. Nah, glukosa yang ada di otot selalu dia akan mengalami glikolisis bahkan meskipun Anda berkedip atau sekedar sekarang mendengarkan kuliah saya. Itu ada beberapa otot yang kontraksi itu pasti memerlukan energi. Untuk itu yang paling cepat adalah reaksi glikolisis.
kuliah metabolisme karbohidrat ya. Glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Yang dibutuhkan adalah molekul glukosa. Nah, glukosa ini akan mengalami reaksi glikolisis. Ini sudah ada tulisannya glikolisis. Pada saat dia mengalami reaksi glikolisis, glukosa itu akan menjadi pirufat. Di otot loh ya, di sitoplasma otot. Nah, di sini dia akan menghasilkan ini ATP. Ya. Nah, kemudian pirufat ini tadi kan dari otot ada alanin. Ceritanya adalah pirufat ini nanti akan menerima NH3, NH2. Pirufat yang menerima NH2 itu akan membentuk alanin. Tapi kan ada cerita, alanin, ada alanin dari otot menuju hepat. Ceritanya itu begini, seperti ini. Alaninnya itu berasal dari glukosa, yang karena otot membutuhkan energi, oleh reaksi glikolisis, dirubah menjadi pirufat, dan pada saat itu dihasilkan ATP. Ini, ATP-nya sudah ada, dipergunakan untuk bergerak. Nah, sekarang piruvatnya kemana? Piruvatnya itu akan menerima NH3 dan menjadi alanin. Nah, alaninnya kemana? Alaninnya dikirim oleh otot lewat pembuluh darah ke liver. Nah, di liver, alanin ini akan melepaskan bus NH3-nya, NH2-nya. Dia kembali lagi menjadi pirufat. NH3, NH2 yang dilepas itu tadi akan masuk ke siklus urea. Jadi urea. Sedangkan pirufat itu akan melalui proses gluconeogenesis menjadi glukosa lagi. Terus kemana? Jadi dikembalikan lagi ke otot kalau otot perlu, atau ke otak, atau kemana saja. Nah, sudah dijawab ya. Nah, kemudian NH2 yang bergabung dengan pirufat itu berasal dari mana? Ini yang saya maksudkan tadi. Ini berasal dari protein-protein yang ada di otot. Yang kalau yang apa namanya? Yang bukan protein, maksud saya asam amino yang ada di otot. Beberapa asam amino yang dipergunakan untuk menyediakan NH2 itu untuk pirufat itu biasanya glutamat. Ya, glutamat kalau menyerahkan NH2-nya pada pirufat, maka dia akan kehilangan satu apa namanya asam amino. Nah, asam amino glutamat yang kehilangan satu asam amino itu akan menjadi namanya alfa ketoglutarate. Ya. Jadi di sini dia akan menerima asam gugus NH2 itu dari glutamat. Glutamat itu kan protein. Nah, yang kedua, kalau otot itu bekerja dengan sangat keras, maka biasanya protein-protein yang ada di dalam otot itu juga akan dimetabolisme melalui siklus Krebs. Nah, ada ya di dalam dalam otot itu. Nah, siklus apa namanya? Kalau otot asam-asam amino itu mau diuraikan menjadi energi, maka gugus aminonya itu harus dilepas. Nah, gugus amino yang dilepas itu tadi itu akan ditangkap oleh pirufat untuk menjadi alanin. Atau akan ditangkap oleh alfa ketoglutarate, menerima NH3 kembali lagi menjadi glutamat. Jadi NH3 itu tidak bebas terlepas di pembuluh darah karena NH3 itu dalam jumlah sedikit pun manusia sudah tidak tahan. Kalau banyak langsung koma. Ya. Jadi ini ceritanya siklus glukosa alanin, bagaimana asam amino itu apa namanya bertukar antara organ satu organ yang lain setelah dia di metabolisme. Oke, selanjutnya ini penjelasan yang saya uraikan tadi. Jadi
langkah utama dari siklus glukosa alanin itu adalah kalau asam amino ekstrahepatik itu dipergunakan untuk energi. Sedangkan pirufat yang berasal dari alur glikolisis digunakan untuk menerima gugus amino. Di sini dia akan membentuk alanin, suatu asam amino non esensial. Jadi tubuh kita bisa membentuk alanin, jadi karena itu dia non esensial. Alanin kemudian berdifusi menuju aliran darah dan mencapai liver. Liver ya dia akan dipergunakan lagi untuk apa? Bisa masuk siklus apa namanya? Dipisahkan NH2-nya, NH2-nya masuk siklus Krebs, sedangkan piruvatnya nanti masuk ke gluconeogenesis menjadi glukosa lagi. Ini juga penjelasannya ya. Oleh karena itu yang paling di bawah sendiri kesimpulannya, siklus glukosa alanin itu memberikan link poros antara karbohidrat dan asam amino antara metabolisme. Saya ulangi lagi, oleh karena itu siklus glukosa alanin menyediakan poros atau hubungan antara metabolisme asam amino dan metabolisme karbohidrat. Yang atas ini sudah saya jelaskan ya, bahwa gugus amino dari glutamat memasuki siklus siklus urea, karena glutamat tadi kan fungsinya memang memberikan NH2-nya pada pirufat, sedangkan dia nanti akan menjadi alfa ketilglutarat. Gugus NH2 dari glutamat ini dibawa pirufat dalam bentuk alanin, dibawa ke hepar, di sana dilepas lagi untuk dimasukkan ke siklus urea, sedangkan piruvatnya kembali lagi menjadi masuk ke alur gluconeogenesis untuk menjadi glukosa. Ini adalah siklus glukosa alanin yang bentuknya seperti ini, karena ada beberapa yang suka yang bentuk seperti tadi, tapi ada yang seperti ini. Sama saja, saudara ya. Selanjutnya, di sini kelebihannya tertulis bahwa di sini ada glukosa. Di sana juga terbentuk gluconeogenesis. Tapi kalau di sini kelebihannya reaksinya itu tertulis dengan rapi. Jadi alurnya bisa di apa namanya? Diberi jejak. Nah, kelebihan berikutnya adalah ini. Kalau glutamat tadi menyerahkan asam aminnya ke pirufat menjadi alanin, dia akan menjadi ketoglutarat. Ya. Nah, alfa ketoglutarat itu untuk kembali lagi menjadi glutamat, itu berasal dari sini. Dari asam amino nukleik. Yang tadi saya katakan kalau asam amino itu akan diuraikan, akan dijadikan energi, maka NH3-nya itu harus dilepas. Nah, ini itu akan diterima oleh, sebetulnya reaksinya itu ada di sini. Ada reaksi ikatan antara NH3 dan ketoglutarat sehingga dia menjadi glutamat. Jadi glutamat itu akan selalu berulang-ulang tersedia. Nah, tujuannya kalau sudah jadi glutamat, dia memberikan NH3-nya ini ke pirufat untuk menjadi alam. Itu juga dengan yang di sini. Nah, ini cerita ya, alfa ketoglutarat menerima NH2 dari alanin, dia menjadi glutamat, seterusnya dia masuk urea cycle. Sekarang pembentukan energi dari asam amino. Asam amino. Dia tidak pernah masuk ke glikolisis. Glikolisis itu khusus untuk glukosa. Jadi kalau asam amino mau masuk ke glikolisis, maka dia harus dirubah menjadi gluconeogenesis dulu. Melalui gluconeogenesis menjadi glukosa, baru kemudian masuk glikolisis. Tapi asam amino, lemak,
meskipun dan karbohidrat, tiga-tiganya bisa masuk bebas ke arah Krebs cycle asal dia dirubah dulu menjadi astiל-CoA. Ini ceritanya. Di sini protein dicerna di dalam usus menjadi asam amino, menjadi kemudian oleh reaksi tertentu gluconeogenesis dia menjadi pirufat dan astiל-CoA. Jadi dari astiل-CoA ini dia masuk ke citric acid cycle, dari citric acid cycle masuk ke fosforilasi oksidatif. Seperti itu saja. Karena kita bicara tentang protein, maka ini reaksinya. Tapi sebetulnya sama. Lemak, polisakarida juga jadinya ini. Tetapi untuk asam amino tidak cuma masuk melalui astiل-CoA saja. Ada beberapa pintu masuk ke arah astiل-CoA. Slide berikutnya ini. Nah, ini saudara. Jadi kalau lemak sama karbohidrat dia mutlak harus masuknya lewat astiل-CoA. Tapi untuk protein tidak. Lihat sini ya, kursor saya warnanya merah sekarang kursornya. Pirufat. Pirufat nanti akan berubah menjadi astiل-CoA. Yang masuk asam amino yang masuk melalui pirufat itu ada 6 asam amino ini. Alanin, glisin, thionin, dan sebagainya. Sedang yang masuk langsung melalui astiل-CoA adalah isoleusin. Kalau saya katakan masuk melalui itu maksudnya dia masuk ke siklus Krebs atau siklus trikarboksilik acid itu harus dirubah dulu menjadi pirufat. Jadi nanti alanin-alanin ini akan dirubah dulu jadi pirufat. Dari pirufat masuk astiل-CoA. Nah, kalau isoleusin dia tidak perlu tidak dirubah menjadi pirufat, tapi dia langsung dirubah menjadi astiل-CoA. Nah, kemudian di sini leusin, lisin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan itu akan dirubah menjadi astoacetat, kemudian astiل-CoA. Sedangkan arginin, prolin, ini akan dirubah menjadi glutamat dulu, masuk alfa-glutarat berikutnya yang bawah ini. Sedangkan tirosin dan fenilalanin dirubah menjadi fumarat, langsung masuk. Asparagin, aspartat masuk oxaloacetat. Dan kalau glukosa, fosfoenol pirufat, pirufat. Jadi glukosa dan lemak mutlak nih masuk ke sini pirufat dulu. Kalau lemak langsung ke astiل-CoA. Tapi dua itu selalu masuknya pirufat astiل-CoA. Kecuali asam amino. Hanya 6 ini saja yang masuk lewat pirufat. Hanya satu ini saja yang masuk lewat astiل-CoA. Atau masuk lewat itu artinya dirubah dulu menjadi astiل-CoA untuk bisa masuk ke Krebs cycle. Kemudian berikutnya inilah contoh reaksi perubahan kerangka karbon asam amino menjadi senyawa amfibolik. Saudara, tadi eh, di sini ini contoh reaksi perubahan kerangka karbon asam. Baik, saudara, asam amino kalau dia mau dimetabolisme menjadi energi, jadi asam amino tadi kan mempunyai dua gugus fungsional, karboksilat dan NH3 yang di C alfa ini ya. NH2 yang di C alfa bukan NH2 yang ada di gugus R dari asam amino. Itu bukan NH2 yang ada di gugus R atau CH COOH yang ada di gugus R itu bukan gugus fungsional. Yang gugus fungsional dari asam amino itu COOH dan NH3 itu ada yang di posisi C alfa. Jadi dari C alfa tadi sudah tahu ya posisinya C alfa. Nah, asam amino yang akan diuraikan menjadi energi, maka gugus amina yang ada di atom C alfa itu harus dilepas.
atau glutamat sendiri. Alfa ketoglutamat menangkap NH3, dia akan menjadi glutamat. Glutamat juga bisa menangkap NH3 ini.